Di situ Allah menciptakan manusia di dunia untuk menjadi khalifah, untuk menjaga, menurunkan manusia ke bumi. Tapi di cerita lain ada bahwa Adam itu diturunkan bahwa karena hukuman. Ada lagi versi yang lain, Adam itu bukan diturunkan dari surga, tapi memang ada suatu tempat di bumi yang diserupakan seperti di surga. Dan yang padahal Adam itu sebenarnya sudah di bumi dari awal penciptaan. Kita masih bingung ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang itu sebuah hukuman, ataukah emang ada surga yang ada di bumi yang ditenggelamkan di laut, atau memang dari awal itu sudah diciptakan untuk menjadi khalifah? Gimana, Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang membuat nalar kita semakin kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bersua kembali di latar kawasan Gedung Merah Jakarta. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi yang cerah ini, kita semua mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini kita akan mencoba membahas satu tema yang cukup penting dalam konteks agama kita, yakni bicara mengenai Al-Quranul Karim, yang tentu saja ini penting untuk kita pahami bersama. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai Al-Quranul Karim, bukan semata-mata merupakan kitab suci yang berdiri sendiri. Tetapi Al-Quranul Karim yang kita pahami merupakan mata rantai dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal, di bagian yang paling depan kalau kita lihat Al-Quran yang kita punya, Allah menegaskan dengan pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Pernyataan ini menjadi renungan bagi kita. Allah bersumpah dengan ungkapan bahwa Dzalikal kitab, yakni Al-Kitab, ai bimakna hadzal Qur'an. Di dalamnya la raiba fi. Ai bimakna la syakka. Maksudnya di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang dapat kita ragukan. Dan tentu saja ini menarik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa Al-Quran memang di dalamnya terjamin, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggaransi kitab suci yang sempurna ini menjadi panduan hidup bagi mereka yang mau bertakwa dan beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran juga telah menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah sendiri dengan ungkapan li ta'zim, menggunakan ungkapan nahnu. Sesungguhnya kami sendiri yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Ungkapan ini sangat-sangat menarik dan merupakan sebuah garansi sebagaimana yang tadi saya tegaskan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, mentanzilkan Al-Quran, memang tidak ada sesuatu yang dapat diragukan. Tetapi pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam challenge. Anak muda sekarang menyebutnya dengan ungkapan challenge, tantangan. Apa yang dimaksud dengan tantangan? Dan itu menggunakan kata kunci yang sama, yakni kata raib. Arti harfiahnya keraguan. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina
fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu, wahai manusia. Jadi ungkapan kuntum, ungkapan ini menjadi kaca benggala bagi kita. Kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang sangat khas. Merujuk pada siapa kita? Kita dalam konteks keilmuan apapun disapa sebagai animale rationale. Maksudnya binatang yang berakal. Kalau dalam bahasa Latin kita kenal istilah itu. Kalau rationale itu dibuang dari kata animale, maka yang muncul hanya kata animale itu sendiri. Artinya sekedar binatang. Secara biologis, kita memiliki sesuatu yang sama dengan binatang. Secara biologis, secara fisik. Itulah sebabnya ada kelebihan pada diri kita, bukan sekedar animale, tapi rationale, binatang yang berakal. Dalam tradisi Timur Tengah, khususnya tradisi Arab, mengenal istilah manusia itu disebut dengan sebutan al-hayawanun natik. Artinya binatang yang berakal. Sama seperti yang saya sebut dalam istilah bahasa Latin, animali rationali. Itulah yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian ragu, wahai manusia, atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, atas apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka buatlah sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, walau satu surah saja. Berarti Allah menantang kita, menantang kemanusiaan kita. Jangan pernah ragu atas Al-Quran. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa dalam diri manusia ada keraguan. Tapi dengan challenge seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjamin bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran tidak bisa dibuat yang serupa dengan Al-Quran itu sendiri selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya kira patut menjadi sebuah ungkapan yang harus kita telusuri makna dalamnya. Nah, ada satu hal yang perlu kita cermati, ada satu contoh di dalam Al-Quran itu sendiri, yakni Allah menjaga Al-Quranul Karim bukan sekedar surah, tapi juga kata atau mufradat, bahkan dalam konteks huruf per huruf itu sendiri. Bagaimana kita bisa validasi itu di dalam Al-Quran? Bisa kita baca misalnya surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Secara harfiah, ayat itu menegaskan bahwa dialah Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi. Tetapi dalam bahasa sederhana di situ disebutkan dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang di bumi ini dan keseluruhannya, jami'ah. Kemudian Allah menciptakan, menuju pada penciptaan langit, dan langit itu dikatakan ada jumlah yang sangat pasti. Bukan sekedar disempurnakan, tapi disebutkan detailnya. Berapa jumlah langit yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ada sab'a samawat. Secara harfiah, sab'a samawat itu bermakna 7 lapis langit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita berpikir untuk mendeteksi apa makna huruf-huruf yang terkandung di dalam ungkapan sab'a samawat. Ternyata itu tertulis dalam 7 huruf. Sab'a, sin, ba, ain. Sab'a. Samawat, sin, mim, waw, dan ta maftuha. Huruf ta yang terbuka. Jumlahnya 4. Berarti 3 plus 4 sama dengan 7. Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit ditandai dengan 7 huruf. Berarti
benar ketika Allah berkata, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Nah, ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Tadi di awal apa yang saya jelaskan, bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Buktinya apa? Di dalam Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran memiliki hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya, yakni salah satunya adalah kitab Taurah. Apakah informasi ini ada di dalam kitab Taurah? Iya, tetapi tidak lengkap sebagaimana pernyataan Al-Quran. Apa buktinya? Dalam kitab Taurah, Sefer Bereshit, yakni kitab Kejadian, pasal 1 ayat pertama, dikatakan, Bereshit bara Elohim et hashemayim wa et haaretz. Arti harfiahnya Bereshit, pada mulanya, bara telah mencipta, Elohim yakni Allah, et hashemayim langit-langit, wa et haaretz dan juga bumi. Berarti secara harfiah dalam kitab Taurat yang sekarang disebutkan, pada mulanya Allah telah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Pertanyaannya sekarang muncul bagi kita, berapa jumlah langit yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kitab Taurat? Maka jawabannya banyak. Makanya menggunakan kata kunci Shemayim, artinya langit-langit. Masalahnya, kalau banyak, itu jumlahnya berapa? Tidak ada rincian. Sama sekali tidak ada rincian. Di dalam Al-Quran, Allah berkata dengan cara yang sama. Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Jumlah langitnya banyak. Summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dialah yang menciptakan langit, menuju pada penciptaan langit. Langit itu banyak. Dan sekaligus menyempurnakannya. Dan jumlah langit disebutkan sab'a samawat. Ada 7 lapis langit. Inilah yang membedakan antara kitab suci sebelumnya dengan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran memberikan rincian. Rincian itu menjadi bukti bahwa Al-Quran penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Contoh yang lain yang ingin saya jelaskan. Dalam bahasa sederhana, langit ini ibaratnya makrokosmos. Sedangkan diri manusia itu disebut sebagai mikrokosmos. Nah, ketika bicara makrokosmos, Allah memberikan tanda sab'a samawat, 7 lapis langit dengan tanda 7 huruf. Sementara dalam konteks mikrokosmos, yakni manusia, Allah juga memberikan tanda. Apa itu buktinya? Saya ambil contoh, misalnya kita bisa buka di dalam surah Ali Imran, yakni surah yang ketiga. Surah yang ketiga, ayat yang ke-59. Surah ketiga ayat 59 itu menarik dan bisa dicatat bahwa di dalamnya ada informasi mengenai siapa itu manusia yang kita kenal, bapak manusia itu Adam alaihissalam. Dan yang kedua, salah satu tandanya, manusia yang kedua di sini disebut Isa. Di dalam ayat 59, dan itu bicara mengenai mikrokosmos, kemanusiaan itu. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran? Ada satu pernyataan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Kalau diterjemahkan secara harfiah ayat itu, sesungguhnya permisalan atau perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah itu sama dengan penciptaan Adam. Diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata, kun fayakun. Itu arti harfiahnya. Di situ diulang kata mathal 2 kali. Kalau kita hilangkan satu, mengapa ayat itu misalnya tidak berbunyi, Inna mathala Isa indallahi ka Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Seandainya berbunyi begitu, tidak akan mengurangi makna pesan yang dimaksud. Artinya apa? Permisalan perumpamaan penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam.
Jadi tidak mengurangi pesan atau makna. Tapi mengapa di situ muncul kata mathal itu 2 kali? Karena ini berkaitan dengan penjagaan Allah terhadap Al-Quran, berkaitan dengan keseimbangan itu. Coba kita renungkan ya. Di situ ada sesuatu kata yang disebut kata khalaqahu. Arti harfiahnya penciptaannya. Sebelum kata itu ada 7 kata. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Itu 7 kata. Khalaqahu sebagai senternya. Setelah kata itu juga diulang 7 kata. Sesuatu yang cukup menarik sebetulnya. Kalau kita benar-benar mempelajari secara kebahasaan 7 kata sebelum kata khalaqahu dan 7 kata setelah kata khalaqahu. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sekali lagi, coba kita cermati lagi. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Itu 7 kata. Khalaqahu senternya. Khalaqahu min turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Itu juga terdiri atas 7 kata. Nah, kita kembali pada pembahasan tadi yang di awal. Kalau Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit. Itu diwakili dengan 7 huruf. Berarti Allah memelihara dalam hal huruf-huruf Al-Quran. Sementara di ayat ini, surah ketiga, ayat 59, Allah menjaga kata demi kata supaya terjadi keseimbangan. Nah, kenapa di situ bisa seimbang 7 kata sebelum kata khalaqahu dan 7 kata setelah kata khalaqahu? Karena memang 2 nama yang sedang dibicarakan, yakni nama Isa dan nama Adam, itu di dalam Al-Quran terulang sebanyak 25 kali. Sekali lagi itu ada keseimbangan. Masing-masing nama, yakni Adam dan Isa, di ayat tersebut, kalau kita menggunakan komputer, akan terkejut kita disajikan dengan data. Ternyata nama Adam ada 25 kali penyebutan. Nama Isa terdapat 25 kali penyebutan. Dan coba kita perhatikan, 25 itu sebetulnya yang kita lihat secara visual itu mengandung makna 7. Ada sesuatu yang memang apakah ini kesengajaan atau bagaimana kita tidak paham. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hujjah. Dan tidak mungkin seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai begitu terampil menghitung-hitung nama Adam dan nama Isa sehingga muncul seimbang. Padahal itu baru bisa ditemukan dengan komputer. Tanpa komputer kita tidak bisa menghitungnya. Tapi dengan komputer kita bisa menghitung secara pasti. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Di dalam surah Maryam misalnya. Di dalam surah Maryam itu bicara mengenai bagaimana Sayyidah Maryam yang melahirkan Isa ibnu Maryam itu dibicarakan secara lengkap di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Maryam. Namanya saja surah Maryam, surah yang ke-19. Dan kalau bicara mengenai narasi atau penjelasan bagaimana Maryam itu melahirkan putra kandungnya yang bernama Isa, itu diawali atau dimulai dari ayat 34. Dan itu kemudian selesai di ayat 58. Kalau ayat 34 dimulai wadhkur fi kitabil Maryam. Dan ayat 58 itu ayat yang terakhir ketika bicara narasi mengenai Maryam. Dari 34, ayat 34 hingga ayat 58, itu kalau dihitung jumlah ayatnya 25 ayat. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara kepada kita melalui hujjah
huruf-huruf di dalam Al-Quran, mufradat atau kosakata di dalam Al-Quran, semuanya mengandung pelajaran supaya kita mau berpikir. Itulah sebabnya sejak awal tadi saya berkata, Allah berfirman kepada kita yang mengaku kita sebagai manusia yang berakal, hewan yang berakal. Karena kalau kita mengenal istilah manusia, diambil dari kata manusia, itu dari bahasa Sanskerta. Sementara istilah manu itu arti harfiahnya kecerdasan atau berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi menantang kita, men-challenge kita untuk berpikir atau berpikir cerdas. Bagaimana mungkin ada keseimbangan di dalam Al-Quran, dan memang itu faktanya. Quran bicara sesuai dengan nalar kita pada manusia di era modern kini. Sekali lagi kembali pada ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Allah menantang itu kemanusiaan kita. Buat satu surah yang seperti Al-Quranul Karim. Jika kita memang menjadi manusia yang merasa paling benar, maka tidak mungkin kita bisa lakukan itu kecuali hanya takluk dan tunduk pada aturan Allah berupa Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya berkaitan dengan nama Adam, nama Isa, huruf di dalam Al-Quranul Karim, itu menjadi penanda bagi kita sebagai mukjizat Al-Quran, semakin menambah iman kita. Ada satu yang lupa ingin saya sampaikan supaya kita lengkap pengetahuannya. Kalau tadi disebutkan nama Adam dan nama Isa itu diulang sebanyak 25 kali. Kemudian cerita mengenai kelahiran Isa mulai dari surah Maryam ayat 34 sampai 58 juga terdiri atas 25 ayat. Sementara penyebutan nama Adam sendiri, misalnya, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi nama Adam muncul sendiri, itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 16 kali. Sementara kalau dalam Al-Quran menyebut Bani Adam, itu terulang sebanyak 9 kali. Nah kita tahu, 16 tambah 9 sama dengan 25. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Isa berdiri sendiri, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nama Isa berdiri sendiri diulang sebanyak 9 kali. Sedangkan kalau Allah menyebut Isa ibnu Maryam, maka Allah mengulanginya sebanyak 16 kali. 9 tambah 16 sama dengan 25. Nah, coba perhatikan. Di sini ada sistematika. Ketika menyebut nama pribadi Adam, menyebutnya 16. Ketika menyebut nama pribadi Isa, menyebutnya 9. Ketika menyebut nama Bani Adam, menyebut 9 kali. Ketika menyebut Ibnu Maryam 16 kali. Jadi secara simetris dikatakan 16 plus 9 sama dengan 25. Itu untuk menyebut Adam. Sementara kalau menyebut Isa, 9 plus 16 sama dengan 25. Sistematika yang sangat rapi di dalam Al-Quran. Maka celakalah, rugilah orang yang meragukan Quran, yang sampai saat ini belum bisa memahami Al-Quran. Maka saya mohon maaf, belajarlah Al-Quran dengan baik supaya kita bisa menemukan mutiara-mutiara mukjizat yang Allah nampakkan kepada kita melalui pewahyuan terakhir yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, saya tutup dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran di awal mushaf. Kita baca surah Al-Fatihah baru kemudian Al-Baqarah. Di situ Allah menegaskan dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah yang disebut sebagai garansi, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mudah-mudahan kita bukan menjadi bagian orang-orang yang meragukan Al-Quran dan selalu taat kepada Al-Quran. Saya kira demikian manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Meskipun dalam suasana yang sangat ramai seperti ini, mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat bagi saudara-saudara. Dan saya akhiri dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tanya jawab ya Ustaz ya. Kita santai aja di suasana yang agak mendung kayaknya nih ya. Lagi ini suasana yang sejuk, semi panas sedikit. Oh. Harus tetap ini ya, cari kebaikan di situ. Saya mau tanya Ustaz. Di ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ Allah menciptakan manusia di dunia untuk menjadi khalifah, untuk menjaga, menurunkan manusia ke bumi. Tapi di cerita lain ada bahwa Adam itu diturunkan bahwa karena hukuman. Ada lagi versi yang lain, Adam itu bukan diturunkan dari surga, tapi memang ada suatu tempat di bumi yang diserupakan seperti di surga. Dan yang padahal Adam itu sebenarnya sudah di bumi dari awal penciptaan. Kita masih bingung ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang itu sebuah hukuman? Ataukah emang ada surga yang ada di bumi yang ditenggelamkan di laut? Atau memang dari awal itu sudah diciptakan untuk menjadi khalifah? Gimana Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang membuat nalar kita semakin kritis. Memang di ayat yang disebutkan tadi dinyatakan secara tegas, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, yakni Allah sendiri, akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Secara harfiah ayat itu tegas mengatakan bahwa misi utama kekhalifahan dari Adam itu di bumi. Dan itu sebelum peristiwa bagaimana Adam mengalami cobaan dari iblis laknatullah alaih. Dan kalau kita cermati lagi dari sisi kebahasaan terutama, khalifah di situ makna harfiahnya tegas, yakni secara makna literal itu pengganti. Secara literal. Meskipun itu berkembang menjadi makna pemimpin, penguasa, tapi di situ mengandung makna dasar pengganti. Pengganti siapa? Apakah pengganti malaikat? Bukan. Tapi penggantinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karakter yang dimiliki manusia itu sebetulnya bisa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip fotokopi karakter Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan misinya adalah sebagai penguasa di bumi, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa jagat semesta. Jadi itulah sebetulnya pesan utama dari ayat itu. Jadi dia bukan menggantikan makhluk lain, tapi dia menggantikan peran Khalik, tapi hanya spesial di bumi. Nah itu yang harus kita cermati di ayat itu. Ada satu yang menarik di situ, karena malaikat menyebutkan dengan ungkapan may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Pakai istilah man di situ. Ada man. Dan kita tahu kalau dari sisi bahasa Arab istilah man tidak bisa dialamatkan kepada makhluk lain kecuali kepada manusia. Ya kan? Dan siapa itu manusia? Dari kata manu yang tadi saya jelaskan, ada makna dasarnya kecerdasan atau berpikir. Dan itulah manusia dalam bahasa Sanskerta, kita itu sendiri. Nah, bagaimana bisa terjadi dalam tanda kutip semacam pengusiran? Apakah itu pengusiran atau cobaan? Itu sekedar bahasa yang perlu didiskusikan. Apakah memang penciptaan Adam itu memang asalnya itu diciptakan untuk di bumi, atau ada di surga-surga di luar bumi ini? Atau surganya itu malah di bumi ini? Nah, kalau kita bandingkan ya, di dalam Tauratnya orang Yahudi, memang Adam itu ditempatkan di Eden. Ya, Eden. Gan Eden. Gan itu jan, surga. Eden, Eden. Gan Eden. Artinya surga yang disebut Eden. Nah, di dalam tradisi Islam, itu ada dua pendapat.
Ada yang menyebutkan bahwa surga Nabi Adam itu adanya di bumi. Tapi ada juga yang menyebutkan surga Nabi Adam itu ada di luar bumi ini. Kemudian Allah mengirimkan ke bumi. Jadi ada dua pendapat yang sebetulnya itu ikhtilaf di antara para ulama. Tapi yang penting bukan bicara apakah itu surganya di luar bumi ini atau di bumi ini. Yang justru yang paling penting untuk menjadi pelajaran adalah misi dari kekhalifahan Adam itu sebagai penggantinya Allah Subhanahu wa taala, bukan pengganti dari makhluk yang lain. Sebagai pemimpin, pengelola, penguasa di bumi ini. Maka sebaiknya manusia memiliki karakter yang sepadan dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan berakhlaklah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pada citra kita yang sebenarnya. Nah itu. Kira-kira ada yang lain?